Nah, apa sih gender itu? Gender merupakan perbedaan fungsi dan peran di kehidupan bermasyarakat antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, contoh gender dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh seorang perempuan, namun ketika kesetaraan gender itu terjadi, bukan hanya saja perempuan yang dapat melakukan pekerjaan rumah, tetapi laki-laki juga. Nah, apakah kesetaraan gender itu penting? Tentu penting. Mengapa? Karena dalam kehidupan bermasyarakat, harus adil antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada di jenjang karir. Nah, pada zaman dulu, yang bisa berkarir hanya laki-laki saja. Namun ketika kita menemui pada saat ini, perempuan juga dapat berkarir sama seperti laki-laki. Lalu apa sih teori feminis itu? Teori feminis merupakan teori yang menganalisis, mengkritisi dan menentang akan terjadinya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Lalu, apa contoh dari teori feminis ini? Contoh dari teori feminis ini yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, maupun hukum. Lalu, apakah teori feminis hanya untuk perempuan saja? Tentu tidak, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa teori feminis ada untuk menjelaskan kesetaraan gender antara perempuan maupun laki-laki. Nah, contoh dari teori feminis ini dalam dunia pekerjaan, misalnya laki-laki mendapat gaji yang lebih besar daripada perempuan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan mendapat gaji yang sama sesuai dengan apa yang menjadi potensi mereka di dalam pekerjaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika teori feminis terjadi itu bisa dilihat dalam keadaan berumah tangga. Contohnya, yang saya alami sendiri yaitu ketika pekerjaan sering dilakukan oleh anak perempuan supaya lebih tertata, rapi, dan juga bersih. Tapi jika kita lihat, anak laki-laki pun bisa melakukan pekerjaan yang sama, yang bersih, tertata, dan juga rapi. Jadi semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Lalu, apa itu patriarki? Patriarki merupakan hal yang menempatkan laki-laki sebagai posisi yang utama dan dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, apa saja contoh dari patriarki? Misalnya dalam pembagian hak ahli waris, sering didapatkan oleh anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, gender sebagai konstruksi sosial yaitu peran, karakteristik, dan juga perilaku yang dikaitkan oleh perempuan dan laki-laki dan dibentuk oleh masyarakat. Nah, hal ini terjadi bukan hanya karena faktor biologis, tetapi terjadi karena dibentuk oleh masyarakat. Nah, contohnya sendiri, laki-laki sering dianggap tidak berperasaan, emosi, dan tangguh, sedangkan perempuan dianggap lebih berperasaan, lemah lembut. Lalu, apa itu beban ganda? Beban ganda merupakan suatu kondisi di mana pekerjaan dibebankan kepada perempuan. Contohnya seperti perempuan telah melakukan pekerjaan hanya laki-laki yaitu mencari nafkah. Lalu setelah pulang, perempuan kembali mengerjakan pekerjaan rumah tangga yaitu mengurus anak, membersihkan rumah, dan melakukan hal-hal yang seperti biasa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Nah, lalu apa itu body politik dalam isu gender? Body politik dalam isu gender sendiri merupakan tubuh dinilai sebagai entitas politik, di mana dinilai dan dihargai. Hal ini terjadi karena dibentuk oleh kebiasaan masyarakat. Contohnya, laki-laki dianggap tidak normal ketika menggunakan rok. Hal ini karena tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat yang dibentuk oleh body politik, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Lalu, apa itu performativitas gender menurut Judith Butler? Nah, gender ini merupakan hal yang tidak kita alami secara langsung, melainkan juga dengan hal yang dilakukan secara berulang-ulang yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, contohnya, ketika anak perempuan sudah ada, hal yang sering dilakukan adalah memperkenalkan tentang make up atau hal-hal yang berbau dengan perempuan. Hal ini terjadi supaya membentuk karakteristik bahwa ia adalah perempuan, sehingga sampai ia besar nanti, hal yang terjadi dalam dirinya adalah sebagai perempuan. Nah, setelah itu apa saja contoh teori feminis di dalam berbagai aspek kehidupan? Yang pertama yaitu ada pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini, perempuan dan laki-laki telah mendapatkan pengajaran yang sama, di mana
Dulu hanya laki-laki yang bersekolah, sekarang perempuan pun bisa bersekolah. Nah, yang kedua yaitu hukum dan juga kebijakan publik. Ketika kita melihat ke belakang, biasanya pemimpin itu didominasi oleh laki-laki dan kebijakan ataupun keputusan diambil oleh laki-laki. Namun sekarang perempuan pun turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah itu ada pembangunan. Nah, dalam pembangunan sendiri, laki-laki dan perempuan juga berpartisipasi untuk membangun suatu hal bersama-sama. Dan yang paling terakhir yaitu budaya dan media. Nah, setelah saya telusuri bahwa dalam berbagai aspek kehidupan ini, budaya dan media itu sangat penting untuk perempuan dan laki-laki. Contohnya, adanya hashtag-hashtag yang digunakan untuk menyuarakan tentang korban-korban kekerasan. Nah, sekian dari penjelasan video saya mengenai teori feminis, gender, dan juga patriarki. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.